Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini di Caca Barica. Terima kasih sudah hadir di press conference untuk pertunjukan komedi Raditya Dika. Bertajuk Cerita Anehku. Jadi Cerita Anehku merupakan lanjutan dari beberapa seri pertunjukan komedi tunggal Raditya Dika yang memulainya dari tahun 2019 dengan Cerita Cintaku, lalu lanjut dengan Cerita Sebelku dan Cerita Sialku. Dan tahun ini tur Cerita Anehku sudah dimulai sejak September di 10 titik di Jakarta dengan total 20 show dan mendatangkan 12.800 penonton. Wow. Dan mulai Januari 2026 Cerita Anehku akan memulai tur di 5 kota besar yaitu Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda dan juga Medan. Dengan 7 tanggal dan juga 14 show teman-teman ya. Dengan total 15.200 penonton. Dan penjualan tiketnya juga akan dibuka mulai 28 November 2025. Langsung akan kita undang bergabung bersama dengan kita. Inilah dia Raditya Dika. Yes. Halo Bang Radit. Apa kabar? Silakan boleh duduk di sebelah sini Bang Radit. Cek, ya. Ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman media. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih ya udah mampir ke sini. Terima kasih juga Bang Radit sudah mengundang teman-teman media. Siap. Setelah bermulai pertunjukan stand up show-nya dari Cerita Cintaku dan sekarang ada di Cerita Anehku. Iya, ini pengalaman aneh juga ya karena dari Cerita Cintaku pertama kali saya dan tim bikin tour ini, kita nggak pernah ada kegiatan publikasi sebenarnya. Yes. Ini pertama kali ngundang teman-teman media, gue dibisikin sama teman-teman di kantor, Bang sekali-sekali press conference. Bikinlah, gue nggak ngerti apa-apa nih, kita ngapain sih sebenarnya. Pokoknya gue cuma disuruh ngomong aja. Yes. Jadi ini rangkaian entah keberapa, gue juga udah lupa. Kelima kali ya dari Cerita Cintaku yang 2019 itu sampai akhirnya kita bikin yang ini. Terus terang kalau saya pribadi ketagihan dari bikin Cerita Cintaku sampai sekarang kayaknya pengen bikin terus. Makanya Cerita Anehku kita bikin setelah 2 bulan selesai dari yang sebelumnya. 20 show di Jakarta sudah habis terjual juga. Sekarang kita pengen keliling Kota-kota lainnya. Ya, padahal dulu tuh gue bilang tuh waktu Panji lagi suka tur-tur kan. Terus gue bilang ke Panji, Ji ngapain sih lo tur-tur keliling Indonesia? Nah kenapa sekarang bikin capek aja gitu. Terus abis itu gue nikah, gue punya anak. Terus akhirnya gue bikin tur tuh yang pertama Cerita Cintaku. Terus Panji ngebalikin ke gue. Kenapa lo sekarang udah punya anak sama istri malah sekarang tur keliling Indonesia? Ya jawabannya karena di rumah ada anak sama istri. Usaha kita lepas dari mereka kan. Ya itu dengan minimal 1 weekend gak pusing gua. Gak ketemu mereka. tapi ya gak tahu ya kenapa ya. Karena gue ngerasa mungkin panggung stand up tempat gue bisa jadi diri gue sendiri sih. Cerita apa adanya. Mungkin teman-teman wartawan di sini, teman media suka ngerasa kan kayak gue gak bisa banyak keresahan diri gue yang mungkin gak bisa gue ceritain ke bos di kantor di mana. Kita perlu satu tempat kita berekspresi secara bebas ya di panggung stand up comedy inilah. Ya, tapi benar gue pengen tanya gini Bang, biar teman-teman media juga bisa tahu informasinya. Pada saat ngeset Cerita Cintaku berapa tahun lalu, lo udah ngeset sepanjang ini sampai dengan Cerita Anehku atau gimana sih proses kreatifnya? Apa Sama dijalanin satu persatu gitu? Enggak. Waktu Cerita Cintaku itu juga gue nggak pede ya. Maksudnya artinya bikin show pertama di Ketawa Comedy Club punya Mo Sidik tuh. Cuma 100 orang bikin Cerita Cintaku di mana gue stand up. Abis itu penonton gantian, mungkin teman-teman media ada yang pernah nonton di IG Reels tuh yang ada penonton maju terus ceritain ceritanya mereka itu. Nah itu pertama kali konsepnya kayak gitu. Ternyata rame. Pada bilang bang bikin lagi yang lebih gede. Bikinlah gue di Jakarta. Rame juga. Yang luar kota bang bikin bang. Gue bikinlah di Bandung. Semarang minta lagi. Bikinlah, akhirnya bikin aja udah. Yang kerjain juga kantor juga. Kantor saya kan YouTube ya, kerjanya YouTube. Tiba-tiba bikin event. Ngurusin tiket, ngomong sama loket. Jadinya ini jadi apaan nih, kita kerjain apa sih sebenarnya? Venue yang tadinya 400 jadi 1000, terakhir Pekanbaru 2000, jadi semua
bener-bener ngelakuin apa yang kita suka aja gitu. Gue kira udah di set gitu, kalau udah cerita cintaku udah punya nih, habis itu cerita sebelku, sialku sampai anehku. Enggak. Secara patternnya udah ada gitu, enggak ya belum ya? Enggak, dan karena pas cerita cintaku kan yang pertama. Terus yang kedua gue bikin cerita sebelku. Iya. Kan udah dua kata sifat tuh, cinta sama sebel. Berikutnya lagi gue bingung, ini kata sifat apa lagi ya? udah ada cinta, udah ada sebel. Apalagi sih gitu. Nyari, sial kali ya sial. Nah akhirnya gara-gara itu, cerita aneh itu udah ada dari berapa tahun yang lalu. Jadi gue semua kata sifat gue ituin. Lo list cerita dulu. Sial, cerita aneh, cerita apa segala macem gitu. Ada yang ngasih di kolom komen kan pas gue bikin yang sebelumnya. Bang usulan buat cerita berikutnya, cerita istriku. Ada berapa istri gue emang? sampai harus gue ceritain semua gitu. Tapi ya itulah akhirnya kita pakai cerita anehku ini yang terbaru itu salah satu dari hasil tabulasi kata-kata sifat lainnya itu loh. Berarti apa yang disuguhkan ke penonton yang boleh di-share ke teman-teman media dari cerita anehku nih Bang? Apa aja yang keresahan-keresahan lo? Semua hal yang berkaitan dengan hal yang gue lihat sehari-hari sih. Sehari-hari penonton gue, follower gue. Tentu yang paling aneh ya anak istri gue. Sama diri gue sendiri yang dianggap mereka aneh. Jadi kalau di rumah tuh anak istri gue nganggap gue aneh. Tapi gue menganggap mereka aneh gitu loh. Jadi perdebatan dilema itu yang gue coba hadirkan di sini. Dan dilanjutkan dengan penonton yang cerita soal keanehan apa yang mereka alami. Berarti konsep selalu ada melibatkan penonton tuh memang udah ada dari cerita cintaku tadi ya. Dan dijaga terus sampai di cerita anehku ini ada ya. Iya, bedanya show stand up Raditya Dika sama teman-teman yang lain adalah kalau di saya stand up dulu, abis itu gantian penonton yang cerita. Kenapa? Karena gue bosen, gue show terus kan bosen ya kalau cuman materinya itu doang kan. Terus gue pikir gimana biar gue gak bosen ya, oh penonton aja cerita kali ya gitu. Jadi ya udah abis gue stand up bacain cerita mereka masing-masing. Nah itu tuh aneh-aneh tuh dari yang tahun lalu yang cerita sialku, ada orang pernah waktu SD kelindes beca. Itu pernah. Apalagi yang udah terjadi? Apalagi ya ada yang cewek di kosan malam-malam heboh karena kosannya kemalingan. Terus dia jadi gak bisa tidur, apaan sih ini kosan kemalingan, gue mau tidur. Dia tidur, begitu bangun pagi dia ke bawah, mbak maaf ya motornya kemalingan. Motor dia ternyata. Momen ajaib itu yang apa ya, yang gue dapetin di show gue, kita kan karena kita gak tahu siapa yang maju ke atas panggung. Betul, kan? Ngacak kan random ngacak itu kita gak tahu siapa yang maju ke atas panggung gitu. Jadi hiburan buat gue juga gitu cerita yang mereka gitu. Nah itu adalah konsep yang lo pikirin sama tim untuk lebih dekat ke para penikmat karya lo atau gimana Bang dengan treatment tadi? Ya brainstorming aja sih, waktu itu brainstorming lalu akhirnya nemu ide gimana caranya bikin beda, ya bedanya itu dengan penonton maju ke atas panggung gitu. Yang gak ditayangin juga ada beberapa, kan gue izin dulu ya boleh ditayangin apa enggak gitu. Ada beberapa kayak, bang buat kita aja bang ceritanya, dan itu banyak yang ekstrim juga yang gue gak bisa cerita di sini ya. Jadi ada ya juga yang gak lolos sensor dari ada mereka. Ada banget. Ya. Nah itu buat kita yang datang ke show-nya aja. Makanya diusahakan lo kalau bisa datang ke show-nya karena pengalaman menontonnya pasti beda. Beda lah. Bahkan digital download-nya pun juga nggak semuanya ditayangin kan. Pasti ada yang kita trim kita rapiin lah. Gitu. Dan setelah berjalan dari September di Jakarta, akhirnya 2026 mulai Januari ke kota-kota lainnya Bang. Ini baru batch 1 yang diumumin ya. Kalau kita lihat di layar tadi juga boleh ditampilin, ada ke Bali. Kemudian Pontianak ya, terus juga Bandung, Samarinda, Surabaya dan juga Medan. Nah, Bandung 2 kali. Bandung 2 kali bahkan. Nih boleh dijelaskan kenapa kota-kota ini yang menjadi batch pertama yang diumumkan dari cerita anehku? Oh bisa banget karena tanggal venue-nya cocok. Pas lagi kosong. Lagi kosong langsung booking. Betul. Kan kita ngasihnya banyak tanggal segini. Oh ini. Jadi gak ada filosofinya itu. Memang venue-nya pas. Saingannya sama orang nikah. Iya betul sama orang nikah tuh betul. Jadi ya memang itu yang pas. Gue
pengen punya jawaban bagus tapi nggak ada sih, maaf ya. Kalau ada di tiap kota ada target penonton minimal berapa gitu nggak yang mempengaruhi pemilihan tempat di tiap kota jadinya? Ada juga, Oke. ada. Tapi yang minimal sih kita pasti di atas 1.000 sih. Oke. Di tiap kota kita 1.000 penonton gitu, 1.000 kursi, 1.000 Ya. kursi. Nah buat kota-kotanya juga ada kota yang baru tahun lalu gue datengin. Ya. Kayak Pontianak Pontianak gitu. ya. Ada kota yang 2 tahun sekali gue datengin kayak Samarinda Oke. gitu. Samarinda memang gak setiap tahun gue mampir ke sana. Tapi ada yang langganan kayak Surabaya gue langganan, Yes. Bandung gue langganan. Nah Bandung kali ini gue bikin 2 kali. Kenapa? Boleh kasih alasannya Bang? Karena venue-nya cocok. Enggak. Karena 2 tanggal itu. Enggak. Dia ngasih 2 tanggal loh. Enggak. Bandung itu kenapa 2 kali? Ya. Karena yang cerita anehku Bodetabek nggak ada. Oh. Bogor, sih? Bogor, Depok, Depok, Bekasi, Tangerang. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kita cuman Jakarta doang 20 show. Oke. Tahun lalu ada Bodetabek, Ya. ada di Bekasi, ada di mana. Tahun ini kayak udah Jakarta aja. Mm-mm. Yang nggak kebagian ya kalau berkenan dan nggak ngerepotin mungkin bisa ke Bandung. Jadi pilihannya kalau dari Bekasi mungkin lebih mau dekat ke Bandung silakan gitu Iya. dari Bogor ke Bandung atau ke Jakarta malah Ya ya. Jakarta, tapi Jakarta udah habis kan. Jakarta udah habis, jadi Iya. tinggal ada di Bandung atau mau nonton di Bali juga boleh sebenarnya. Boleh Bebas kalau banyak, aja. kalau banyak duit sih boleh. Gue ada yang ketemu penonton gue di Batam ada. Dari Jakarta, dari penonton Jakarta. Iya. Bang aku dari Jakarta ke Batam gitu sekalian liburan. Kaya juga lu ya. Gitu. Mungkin tiket gue seharusnya lebih mahal kayaknya. Iya, ini juga pengen ditanyain tuh Bang. Ini kan banyak juga kalau di Jakarta kemarin itu dari followers dan Iya. kita dengar adalah sampai war tiket. Iya, war Ini tiket. Gimana dan di luar kota kan juga berpotensi war tiket nih mulai 28 November nanti. Yang mudah-mudahan sih, Iya. mudah-mudahan animonya ada dan mungkin teman-teman juga di sini bersedia ngebantu Iya. mewartakan supaya animonya juga terbangun. Ya mudah-mudahan kalau antusiasmenya rame ya bisa war juga kali. Kok jadi mudah-mudahannya buat gue ya? Bukan mudah-mudahan buat Iya, penonton ya. buat penonton. Karena repot buat penonton kan. Gitu. Ya mudah-mudahan ada war tapi nggak parah-parah banget. Nah, kalau mau itu gitu. jadi bisa jangan masih. juga dong, berarti kan nggak terlalu ini. Ya. Iya, war pokoknya yang cepet Bang Ya habis. pokoknya belilah udah Iya. terserah lu. Sebelum kita lempar ke teman-teman media yang ingin bertanya, satu pertanyaannya adalah terkait dengan followers dan penonton tadi Bang. Iya. Seberapa dampak besarnya lo membacakan feedback dari para penikmat karya lo, terutama dari stand up comedy show lo Bang? Oh pasti banget. Jadi kalau di tiap show kita itu ada QR code. Nah di QR code itu bisa ngasih kritik dan saran buat gua, materi gua penampil, buat IO kami, Ya. Ekresa, dan buat bahkan openernya. Oke. Openernya kayak tahun lalu kan ada Dani Beler Betul. segala macam. Itu boleh kritik dan saran gitu. Iya. Nah, jadi setiap kali habis nonton show silakan aja teman-teman yang nonton diisi Google Formnya. Jadi bisa langsung di situ. Bisa. Dan dipastikan Bang Radit baca tuh ya. Gue berarti baca ya. dan Ya. gue jadikan bahan materi pembelajaran gue untuk memperbaiki materi, Ya. memperbaiki IO-nya dan lain-lain. Nah Dani Beler baru tahu tuh di tengah tour tuh Oh iya dia kemarin. gak tahu selama ini ada itu. Gak tahu selama ini dia gak tahu. Pas lagi di bandara mau pulang gue bilang, Beler lo pernah baca gak feedback? Feedback apa bang? Iya setiap kali kita show ada Google Docs-nya gitu. Yang bener bang, iya. Orang boleh kritik apa segala macam. Ada nih yang ngasih gue saran, ya pasti ada. Mana bang gue kasih linknya, gemeteran dia apa ya? Dia, aduh berani gak ya aku bacanya, berani gak ya? Tapi ya adalah gitu. Ya walaupun yang ngisi juga ada yang aneh-aneh kan. Betul. Kayak ada yang ngisi, bang lapar ngapain lo ngisi-ngisi? Urusan lapar doang lu. Kok gak dapat nasi box, ada yang bilang kayak gitu. Emang ada, Secret ya ada aja yang saran. iseng lah, kalau itu mah ada aja. Oke, Bang Radit, thank you. Kita kasih kesempatan buat teman-teman media sekarang bertanya ke Bang Raditya Dika. Boleh, silakan boleh. teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, boleh dibantu mikrofonnya ada ya silakan. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo Bang Radit. Halo. Aku Cynthia dari Kompas.com. Kompas.com. Oke, di tour kali ini dari Jakarta ada yang dibawa nggak sih? Siapa gitu stand up? Oh, oke. Atau memang melibatkan opener lokal juga nanti misalnya di Samarinda opener lokalnya dari sana atau gimana? Oh iya, gitu. ini penonton stand up nih kayaknya Iya, nih, tahu. ngerti banget loh. Opener gitu Suka ya. nonton stand up juga? Ya pernah sekali. Oh nggak jarang nih kayaknya. nih. Kalau cuma, iya Tiba-tiba pernah. ragu. Iya kayaknya enggak sih, kayaknya jarang nih. Kelihatan jarang. Terus. Lalu. Terus yang kedua, Mas Radit masih suka ngetes materi nggak sih melalui open mic sebelum tour ini Oh gitu? iya, Nah, terus pertanyaan bagus. Tapi tahu ya dia istilah-istilah stand up. Tahu, nih ngerti nih kayaknya. Terus yang ketiga juga biasanya kan
keluarga tuh maksudnya tema yang diceritain soal keluarga yang waktu Ada terakhir. tema soal keluarga. Nah terakhir waktu itu kayaknya aku ngeliat di FYP juga yang waktu Kak Radit bawain nelfon Kak Panji buat buat ngomong sama anaknya atau kalau nggak salah. Oh iya yang muka anak gue waktu itu, muka anak gue diganti mukanya Panji. Iya. Terus dia marah, aku mau ngomong sama teman papa gitu. Terus si Aca anak gue yang umur berapa waktu itu 4 tahun, masih 3 tahun kalau nggak salah. Gue kirimin voice note, nih ngomong sendiri sama Panji teman papa. Terus gue kirimin voice note ke Panji, si Aca anak gue bilang, kamu tidak baik, aku tidak suka, kamu tidak baik. Terus si Panji bales, gue gak tahu lo siapa ya. Buset, gue gimana ngejelasin ke anak gue. Gue kaget banget gue. Wah marah, gue kesel gue. Gue kesel sama Panji. Besoknya gue disuruh ngebuka show-nya Abdel Ahria. Cing Abdel, iya. Gue disuruh nge-emcing, bacain rules. Di backstage ketemu tuh manusia botak tuh. Ketemu Panji tuh di situ juga. So gue bilang, Ji lo parah banget lo sama anak gue, gini. Sudah ketawa-ketawa gitu. Ya udahlah akhirnya gue naik panggung. Hari ini saya akan bacain rules buat show-nya Bang Abdel. Iya. Tapi di backstage gue ketemu Panji. Bodoh amat, gue mau maki-maki dia, gue bilang gitu. Akhirnya keluar lah yang jadi video itu kan. Gue bikin video segala macam. Udah gue kata-katain Panji aja, Panji gini-gini segala macam. Abis itu Panji naik, bales ngatain gue sama anak gue. Abis itu Cak Lontong naik, ini kenapa ribut-ribut? Berantem di acara orang. Berantem di acara Bang Abdel. Sementara rules gak gue bacain. Itu kan acara dia. Wah pulang gue minta maaf gue WA, Bang Abdel maaf banget Bang Abdel jadi gak bisa bacain. Udah gak apa-apa Dit dia bilang. Emang kalau orang udah tua kan wise. Ya kan? Kalau udah tua kan bijak. Iya. Kamu siapa ya? Oh iya. Yang nanya. Iya dia berdiri dari tadi ya benar-benar. Lanjut. Ya, itu, apakah nanti cerita tentang anak juga dibawa? Apalagi kan abis ulang tahun juga kan anaknya. Anak gue. Ya. Terus di captionnya tolong stop bully saya, mungkin akan ada di... Ya anak gue suka bully gue. Ya, mungkin bakalan diceritain juga kan. Oke, terima kasih. Makasih loh Silakan pertanyaannya. Bang Radit. Yang pertama soal opener lokal. Ya. Jujur dari tahun-tahun sebelumnya kita jarang ada opener lokal. Paling hanya di masa-masa yang spesifik ya. Cuman di tahun ini kayaknya kita lagi mau ngelibatin opener lokal ya Dim ya. Tapi kita belum masih nyari. Kan kita juga harus cari yang pas juga sama kita dan lain-lain. Tapi yang bisa kita bilang kita akan ada satu orang yang kita bawa sih. Gue share yang udah lock aja jadwalnya ya. Iya boleh. Ya Rizky Prasetya. Rizky Prasetya. Di kota mana? Nah itu adalah pokoknya. Rahasia. Ya. Masih. Ya pokoknya dia ikut. Terus yang kedua tadi pertanyaannya soal latihan. Latihan ya open mic kah lagi gitu. Iya benar-benar. Jadi setiap kali sebelum bikin show ini saya latihan dulu. Biasanya itu di depan 3 orang. Habis itu 5, habis itu jualan tiket buat 10. Habis itu 15 baru kita bikin show. Total kalau buat yang ini kita latihan udah mungkin 15 kali kali ya. Wow. Udah 15 kali latihan sampai jadi materi yang utuh buat cerita anehku. Apa yang ada di show cerita anehku, ada keluarga enggak? Ya ada gitu. Karena memang anak saya yang umur 5 tahun tukang bully tapi saya yang jadi korban terus. Gue kenapa sih anak gue kayak gitu? Lu ada anak cowok gak sih? Ada anak cowok. Anak kedua? Anak pertama. Anak gue cowok kenapa ya? Gue kan gimana ya bapak sama anak cowok kan pengen kayak jadi bro kan? Bro iya. Dia lagi masak tuh masak pasta. Ini ada juga tuh videonya pas lagi itu tuh. Gue pengen deketin dia mau gue cium kan? Iya terus? Gue cium gitu. Aca lagi masak apa namanya kan Aca. Terus dia ngeliat gue kayak papa palanya masuk panci. Mau dikukus gue. Kok bisa gitu? Mau jadi pasta gue. Ada cerita soal istri gue. Ada cerita soal diri gue pribadi juga ada. Adalah pengalaman-pengalaman yang baru-baru juga ada. Oke siap. Terima kasih Bang Radit untuk jawabannya. Thank you. Selanjutnya silakan boleh dibantu oleh teman-teman dari The Publicist siapa? Sebutkan, boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo Bang Radit. Halo. Saya Bagus dari Tempo. Ya. Tempo. Ya, mau nanya Bang soal tadi sempat di-mention soal tiket yang udah habis terjual gitu kan. Iya. Nah apakah ada kemungkinan untuk batch 2 mungkin di beberapa kota dari ini gitu. Atau sejauh ini udah ada permintaan gak gitu dari
daripada penggemar gitu. Adain batch 2 dong bang gitu-gitu. Karena batch 1 baru dibuka 28 November buat yang luar kota. Yang udah habis tuh yang Jakarta. Iya. Jakarta udah habis. Ya maksudnya pertanyaannya dari mau ada ini aja udah ada request belum gitu Iya, kan oke. maksudnya. Terima kasih Mas Bagus dari Tempo. Silakan Bang Radit. Dapat merchandise juga. Gokil. Yeay. Dapat kaos. Dapat kaos. Ini salah satu saya juga nih pakai official merchandise ini. Gokil. Cerita anehku. Silakan Bang. Tapi pertanyaannya bagus ya, menarik banget. Jadi memang kalau yang batch 1 kan udah tipis-tipis, orang udah buka loket.com mungkin udah lihat kali ya. Nah itu udah pada minta, bang kota ini kok belum, kota ini kok belum. Ya mungkin mudah-mudahan di batch 2 ada. Nah tapi lagi-lagi nih teman-teman, inilah kenapa gue bukan pebisnis yang baik. Dan kenapa gue bikin IO ini. Gue pernah waktu itu lagi tour cerita sebelku kalau nggak salah 2 tour sebelumnya. Udah abis pulang dari show di Balikpapan, terus gue ngerasa kayaknya udah cukup deh materinya, gak harus bikin lagi kali ya. Terus kita udah punya rencana kota-kota lain, belum dijual sih, baru di perencanaan internal doang. Kita stop aja ya gitu, jadi bisa berhenti kapan aja. Jadi udah selesai di situ. Iya emang aneh, ini konsep tour ini emang aneh gitu. Jadi ada kemungkinan juga berakhir mungkin cuma di batch 2, bisa juga. Ada kemungkinan jadi batch 3, bisa juga. Kita nggak ada yang tahu, gue juga nggak tahu ini mau sampai kapan. Yang bisa gue lakuin, paling kalau gue ngerasa masih enak, masih seru, ya udahlah bikin batch 2 gitu. Tapi kalau dirasa udah kayaknya cukup deh segini doang, ya berhenti aja di batch 2 atau gimana. Tapi yang jelas batch 2 udah ada. Udah ada. Rencananya sampai September ya Dimas ya? Iya, insya Allah sampai September. Sampai September kita udah ada daftar kota-kotanya apa aja. Tapi yang baru diumumin baru sampai batch 1 ini. Betul, Yes. nanti batch 2 mudah-mudahan teman-teman yang banyak tuh yang minta mudah-mudahan terlayani di batch 2. Yes, Gitu. kota-kota lainnya. Terima kasih Bang Radit. Thank you, Bagus, terima Mas. kasih. Selanjutnya ada di mana? Silakan dari The Publicist boleh dipilih. Halo Mas Radit, aku Dian dari CXO Media. CXO. Silakan. Aku mau tanya, Mas Radit kan setelah perjalanan cerita-cerita ini tuh ada nggak sih niat buat bikin special show besar banget kayak Mas Panji ya di kayak misalnya Indonesia Arena. Mentionnya Nama- kencang banget lagi, tebel gitu Bang Iya, ya. nama yang tidak boleh disebutkan. Mas Panji gitu. Iya, terus Dan yang satu lagi, nah dari kisah-kisah ini ada niat nggak sih bikin buku atau film dokumenter gitu? Terima kasih. dokumenter ya. Dokumenter gue dimasukin panci ya mungkin sama anak gue ya. Terima kasih, dapat official merchandise juga. Iya menarik pertanyaannya, Silakan. bagus ya. Iya soal show gede. Nah ini lagi-lagi kita selalu balik di gue bukan pebisnis yang baik. Kita balik lagi ke situ gitu. Sama nih tim gue kayak Dimas, kayak Alwi di situ tuh bisik-bisik tuh. Apalagi Alwi itu di awal-awal bisik-bisik kayak, bang bisa kali bang di Jakarta kita bikin 2.000 penonton, 2.000 penonton. Terus tim gue pada bilang, lu baru kenal Bang Radit dia gak bakal mau bikin show gede. Kenapa? Karena kalau buat saya pribadi, show stand up gua itu kalau buat gua ya, nggak tahu buat yang lain, adalah tempat di mana gue bisa nongkrong, bisa cerita. Karena selama ini kan gue dikatain orang nggak pernah nongkrong, Iya. nggak punya teman. Emang betul gue nggak punya teman. Satu-satunya cara gue bisa cerita, curhat ke orang mau dengerin gue adalah bikin show. Karena Anissa pernah bilang gitu ya, kamu kok nggak punya teman nongkrong, nggak punya teman cerita. Terus gue mikir, kenapa nggak gue bikin acara di mana orang dengerin gue cerita, sekalian dia bayar gue. Gitu. Iya juga ya. Kalau dengerin gue cerita bayar. Nah kita cerita, semakin gede tempatnya, kalau buat gue ya, semakin gak intim rasanya. Makanya gue suka banget venue favorit gue sebenarnya itu Usmar Ismail Hall, itu 400 Ya, penonton. 400-an. Gue masih bisa lihat yang di atas gitu, kita gak usah pakai layar apa segala macam. Jadi kerasa intimnya. Karena buat gue stand up comedy adalah percakapan, di mana gue ngobrol kalian dengerin, di mana gue ngasih kayak nongkrong aja gitu. Nah artinya ini masalah rasa. Tiap stand up comedian punya tujuan dan rasanya masing-masing gitu. Bukan mana yang baik dan mana yang benar ya. Bukan artinya yang punya gue benar mereka salah. Tapi punya gue rasa yang pengen gue dapat sebagai penampil adalah gue bercerita secara intim dan personal gitu. Nah itulah kenapa gue yang untuk saat ini ya sampai detik ini gue mungkin gak kepikiran buat Show besar. show gede kayak di Indonesia Arena atau kayak Panji atau mungkin di 5.000 kayak di Istora gitu misalnya. Nggak kepikiran sama sekali dan nggak pernah mau untuk sampai saat ini gitu. Kalau suatu hari nanti bisa mungkin apa enggak ya mungkin aja ya, tapi itu masih kerasa sangat
jauh sekali gitu. Oke, pertanyaan kedua tadi Bang, apakah jadi buku atau jadi film dokumenter? Enggak sih, kayaknya ini buat ini aja. Nah banyak juga yang nanya tuh, Bang kenapa nggak pernah bikin buku lagi? Iya. Kenapa sekarang bikin stand up mulu? Ya karena kan buku gue juga esai personal kan. Iya. Nah sekarang waktu bikin esai personalnya itu udah habis buat bikin show. Materi Karena show. juga personal juga Yes. gitu. Jadi mungkin buku belum lagi aja. Belum lagi ya, sama dokumenter juga enggak ya Bang ya? Iya gitu Yes, kira-kira. oke. Terima kasih. Selanjutnya silakan boleh dibantu. Siang menuju sore Bang Radit, gue Siang. Dodi dari Soundriff Media. Oke. Yes. Mau tanya, apakah seorang Bang Radit ini yang udah legend ini masih perlu, pakai gue legend mas, masih diperlukan kombut gak sih untuk persiapan show-nya? Terus juga satu lagi mah, Ya. kenapa sih pakai hoodie terus? Alasannya apa gitu? Terima kasih. Iya. Ini kelihatan dari media fashion ya kalau kita lihat ya. Kritikus fashion dia. Kritikus fashion. Silakan Bang. Masalah kombut nih, nah ini menarik untuk seorang stand up comedian. Oke. Kombut itu komedi body. Ini konteks ya, mungkin teman-teman mungkin nggak tahu. Ya. Jadi setiap stand up komedian tuh biasanya kalau bikin materi itu ada komedi badinya. Jadi dia bikin materi, teman-teman komedian lain, lucu kalau diginiin, nggak lucu kalau diginiin gitu. Itu namanya kombut. Kalau saya pribadi, Mas siapa namanya? Dodi, Mas Dodi. Mas Dodi kalau saya pribadi, saya nggak punya kombut. Tapi saya punya namanya komedi developer. Bedanya apa? Kalau kombut kan teman-teman komedian yang memang udah jadi nih. Ya. Kadang, saya juga sering ngombutin teman-teman. Jadi kadang ada teman stand up komedian udah jadi datang ke rumah saya. Bang Radit kombutin gua dong gitu. Saya juga udah sering melakukannya. Nah kenapa gua enggak? Karena gue tuh pengen punya mata yang fresh. Mata yang baru, fresh, bukan komedian, gak ngerti apa-apa. Jadi gue cuman bikin materi gue, dia tinggal nentuin tuh bagus apa enggak sesuai pendapat dia dari orang awam. Yang gue pakai sampai ceritaneku adalah seorang perempuan lulusan dari UMN, fresh graduate namanya Winnie. Dia ngelamar buat posisi lain di kantor gue di Ekresa. Akhirnya gue pakai buat developer komedi. Kaget dia. Bang Radit, aku nih orangnya gak lucu. Dia bilang gitu. Ya gak apa-apa, justru karena lo gak lucu makanya gue mau. Aku bener-bener gak lucu Bang, aku mentok-mentok paling wow. Enggak, jangan gitu. Jangan gitu. Kaget sih, kaget. Jangan kaget, gue kaget. Jangan, gak usah gitu. Tapi ya, terus gue bilang, ya karena kamu orangnya gak lucu, justru kamu bisa ngasih perspektif dari kacamata orang awam. Udahlah, gue develop sama dia. Develop tuh caranya gini. Jadi gue datang udah punya materi jadi. Gue berdiri di kantor. Jadi kita di ruang meeting. Dia duduk ngeliatin. Terus gue berdiri, gue bacain materi gue gitu. Itu pertanyaan gue, yang gak lucu yang mana? Nah pertama-tama, sebagaimana lazimnya mungkin orang baru kenal gue kali ya. Kayak, Bang aku bener nih harus ngeritik abang bilang gak lucu. Ya justru itu, lo gue bayar untuk cari yang gak lucunya di mana. Yang gak lucu bagian sini Bang, ini kayak bisa di trim. Aku kurang serak kalau abang ngomongnya caranya kayak gini. Akhirnya gue ubah semua, itu menurut dari Winnie. Winnie itu gue pakai di cerita Sialku, which is yang sebelum ini. Karena kita cocok, akhirnya di cerita Aneku kita kerja bareng lagi. Nah itu bareng si Winnie tadi gitu. Berarti pakainya adalah komedi developer ya? Ya, developer komedi. Developer gitu. komedi. Oke, nah terkait yang fashion tadi kedua, Iya, pakai hoodie itu. Pakai hoodie ya. Karena kalau pakai tank top belum pede saya. Kenapa hoodie? Karena kalau saya orangnya itu nggak kuat AC, nggak kuat dingin. Jadi kalau ada AC dikit kedinginan. Jadi makanya sehari-hari pakai hoodie supaya orang bisa nyetel AC kalau ada gue gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu ya, fungsi sebenarnya ya. Iya, baliknya ke emang fungsinya. kayak gitu aja sih. Oke, siap aman Mas Dodi ya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi, silakan boleh dibantu teman-teman. Ya. Oke, perkenalkan saya Midi dari Media Momu. Media Momu. Ya. Oke. Bagaimana sih Kak, bagian mana dari show ini yang akan yang sudah Kak Radit tulis sambil takut-takut keliru nih, terus takut diserang netizen atau takut ditagih uang jajan sama anak. Aku mau nanya itu aja sih. Wah, itu lompat-lompat banget itu ya, diserang netizen. Sama terus anak. apakah ada nanti momen di proses kreatif yang bikin Kak Radit mikir, waduh ini kalau anak gue nonton bisa diprotes gak ya di grup keluarga? Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Midi dapat merchandise. Masih ada merchandise-nya? Masih ada. Selamat, silakan Bang Radit. Oke, ya pertanyaan bagus ya, menarik ya. Yang pertama adalah
setiap komedian, jadi ada satu ilustrasi ada lukisan yang gue lihat itu judulnya The Stand Up Comedian. Jadi stand up comedian lagi berdiri, terus ada satu lukisan, itu semua orang ketawa, satu orang di tengah lagi marah. Jadi artinya materi kayak apapun, kita sehati-hati apapun intensi kita dalam menyiapin materi itu, kita nggak bisa menghindari kalau ada satu orang yang tersinggung gara-gara materi kita. Yang penting intensi kita jernih dan baik, itu yang pertama. Nah, menanggapi pertanyaannya tadi, bahwa takut nggak nanti diserang netizen segala macam. Stand up comedy itu pada hakikatnya gue udah punya kontrak tidak tertulis dengan penonton gue. Bahwa nggak ada yang nyalain HP, nggak ada yang ngerekam, semua ditaruh, kita sama-sama ketawa bareng. Yang terjadi di ruangan itu terjadilah di ruangan itu. Jadi kita bebas ngomongin apa aja tanpa harus tersinggung ataupun yang lainnya. Nah makanya kita hati-hati banget ketika nampilin yang mau tayang sebenarnya. Karena kan kalau udah di luar konteks internet kan kita nggak pernah tahu siapa yang akan nonton. Kan? Betul. Tapi kalau untuk show off air-nya kami sih antara gua dan penonton kita sama-sama ngerti lah bahwa ini memang buat bercandaan kita bareng. Paling nanti pas mau tayangnya aja kita lebih mindful lah. Mana yang mau diangkat, mana yang enggak. Terus tadi yang kedua tadi pertanyaannya terkait tentang anak ya diprotes ke depannya gimana? Di grup keluarga apa segala macam. Oke, yang pertama adalah yang jadi korban selalu saya, itu yang pertama. Enggak, tapi yang paling penting adalah lagi-lagi soal intensi ya. Terutama kalau roasting, apapun itu bentuknya, ke istri atau ke siapapun, kalau gue datangnya dari rasa respect dan kasih sayang. Jadi intensinya itu tidak pernah membuat siapapun terlihat buruk ketika gue bawain mereka, baik itu soal keluarga ataupun yang lainnya. Penonton dapat apa sih kalau nonton show gue gitu. Nah itu selalu gue tanyain ke tim, ke yang lain gitu. Gue tuh pengen banget, lu bayar 295.000, ini kan 295.000. Lu dapat apa? 295.000 lu akan dapat 2 jam di ruangan gelap. Lupa semua masalah lu. Kita akan ketawa bareng, kita akan lari bersama-sama, kita akan escape. Kabur dari hidup yang sangat menjemukan, yang sangat bikin stres dengan semua deadline dan KPI dan berita bagus harus naik ini. Ditunjukin pimret kalian itu. Ketawanya kenceng banget. Iya kenceng banget, harus berita viral ini. Viral itu betul, kita kabur dari itu semua. Gue kasih, kita bareng 2 jam, lari dari kenyataan hidup yang sangat amat menjemukan dan bikin stres ini. 2 jam, lo lupa masalah lo. Lo lupa lo punya hutang, lo lupa lo berantem sama orang, lupa 2 jam. Begitu lampu nyala, utangnya masih ada. Bimretnya di WA tuh. Mana berita, deadline, mana berita. Masih ada, tapi paling gak 2 jam. 2 jam. Karena kita lupa loh itu. Betul, lupa banget. 2 jam itu buat lari itu. Apa? Kenapa? Pulang ingat lagi. Nah itu kamu stres banget kayaknya ya. Kayaknya dia stres banget deh kayaknya. Sampai harus ngerespon gitu. Iya. Sampai harus ngerespon. Dan udah gitu. ngebayangin itu dulu. Udah ngebayangin semua Pimret. Udah ngebayangin kalau udah 2 jamnya lewat tadi. Iya. Tahu nggak gue dapat dari mana? Itu gara-gara main game gue. Oh. Gue kan main Stardew Valley. Gue punya istri lain di situ. Di game nih, di game. Beneran. Namanya Leah namanya. Dia pemahat pindahan dari kota. Iya namanya Leah. Terus gue lari aja dari situ. Gue lari dari kehidupan nyata. Gue ngerasa kayak seru banget ya punya peternakan, punya teman. Itu kan kita ada di sebuah village segala macam, punya kehidupan lain gitu. Sejam, setengah jam ada di Stardew Valley. Abis itu nanti gue main game lain. Kayak gue lagi main City Skyline, bikin kota. Tiba-tiba kotanya banjir lah apa segala macam. Nah gue pengen show gue tuh kayak gitu. Tempat orang buat kabur Buat kabur, at least 2 jam lo melupakan penatnya kehidupan dan masalah ya. Kayak kita perlu deh. Perlu gitu. ya. Perlu sekali-sekali ya. Minggu sekali lah bang berarti ini bang. Ya masih minggu sekali. Iya kan, dan nextnya sampai tahun ujung Desember nanti. Waduh gak tahu. Belum tahu. Ya kira-kira gitu. Yes. Dari Dimas ada yang mau disampaikan Dimas gak? ada yang mau disampaikan? Hah aman? Aman semuanya. Aman. Nanti Dimas akan ngurus acara kita di luar kota. Keliling kota. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Raditya Dika teman-teman. Makasih loh teman-teman. Thank you banget. Bang sekali lagi gue juga pengen infoin buat teman-teman yang ada di sini. Dari mulai nanti 10 Januari di Bali. 17 Januari ke Pontianak. 24 Januari dan 11 April di Bandung. 7 Februari ke Surabaya. 14 Februari di Samarinda dan 18 April di Medan.
mulai penjualan tiket mulai 28 November 2025 jam 2 siang di www.ceritaanehku.com. Siap. Ada di situ. Bang Radit, ada lagi yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman? Itu aja, sekali lagi terima kasih udah bersedia mampir ke sini. Mudah-mudahan bisa diberitakan supaya teman-teman yang lain juga tahu. Itu aja sih. Siap. Terima kasih Bang Thank you Raditya semua. Dika.